Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang kepada Ibu Resi Dwi Tiasari, STMTI. Selamat siang juga kepada teman-teman kami semuanya. Kami dari kelompok 9 Arsitektur Komputer akan menampilkan hasil video kami tentang Digital Logic. Sebelum memasuki materi kita, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nisi Nazara Windia. Yang kedua ada Leonardus Mikael Tambunan. Dan yang ketiga ada Ihsan Ansori. Baiklah, langsung saja kita masuki untuk materinya. Aljabar Boolean adalah sirkuit digital di komputer digital dan sistem digital lainnya yang dirancang, dan perilakunya dianalisis dengan menggunakan disiplin matematika. Nama Boolean ini untuk menghormati seorang matematikawan Inggris, George Boole, yang mengusulkan prinsip-prinsip dasar aljabar ini pada tahun 1854 dalam risalahnya, yaitu An Investigation of the Laws of Thought on which to found the Mathematical Theories of Logic and Probability pada tahun 1938. Claude Shannon, asisten peneliti di Departemen Teknik Elektro di MIT, menyarankan bahwa aljabar Boolean dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam desain rangkaian relay switching. Teknik Shannon kemudian digunakan dalam analisis dan desain elektronika, sirkuit digital. Aljabar Boolean ternyata menjadi alat yang mudah digunakan di dua bidang. Yang pertama, analisis. Ini adalah cara yang ekonomis untuk menggambarkan fungsi sirkuit digital. Yang kedua, desain. Mengingat fungsi yang diinginkan, aljabar Boolean dapat diterapkan untuk mengembangkan implementasi yang disederhanakan dari fungsi itu. Gates atau gerbang adalah blok bangunan dasar dari semua sirkuit logika digital. Fungsi logis diimplementasikan oleh interkoneksi gerbang. Gerbang adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan operasi Boolean sederhana pada sinyal masukannya. Gerbang dasar yang digunakan dalam logika digital adalah AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan SOR. Setiap gerbang didefinisikan dalam 3 cara: simbol grafik, notasi aljabar, dan tabel kebenaran. Simbologi yang digunakan dalam bab ini adalah dari standar EAA SGD 91. Perhatikan bahwa operasi interversi bukan tunjukkan dengan lingkaran. Sirkuit kombinasi. Rangkaian kombinasional adalah satu set gerbang yang saling berhubungan, yang keluarannya setiap saat merupakan fungsi hanya dari masukan pada saat itu. Seperti halnya gerbang tunggal, kemunculan masukan segera diikuti oleh kemunculan keluaran dengan hanya penundaan gerbang. Secara umum, rangkaian kombinasional terdiri dari N input biner dan M keluaran biner. Seperti halnya gerbang, rangkaian kombinasional dapat didefinisikan dalam 3 cara. Yang pertama, meja kebenaran. Yang kedua, simbol grafis. Yang ketiga, persamaan Boolean. Multiplexer. Multiplexer menghubungkan beberapa input ke satu output. Setiap saat, salah satu input dipilih untuk diteruskan ke output. Sebuah representasi diagram blok umum ini mewakili multiplexer. 4:1. Ada 4 jalur input berlabel D0, D1, D2, dan D3. Salah satu baris ini dipilih untuk memberikan output sinyal F. Untuk memilih salah satu dari 4 input yang mungkin diperlukan kode pemilihan 2 bit. Dan ini diimplementasikan sebagai 2 jalur pilih berlabel S1 dan S2. Decoder. Decoder adalah rangkaian kombinasional dengan sejumlah jalur keluaran. Hanya satu yang ditegaskan setiap saat. Jalur keluaran mana yang ditegaskan tergantung pada pola jalur masukan. Secara umum, sebuah decoder memiliki N input dan 2 N output. Decoder menemukan banyak kegunaan di komputer digital. Salah satu contohnya adalah decoding alamat. Memperkirakan kami mengharapkan membangun A1 KB penyimpanan menggunakan 4256 bit RAM chip. Sirkuit sekuensial.
Sirkuit kombinasi menerapkan fungsi penting dari komputer digital, namun kecuali untuk kasus khusus ROM, mereka tidak menyediakan memori atau informasi status. Elemen juga penting untuk mengoperasian komputer digital. Untuk tujuan yang terakhir, bentuk yang lebih kompleks dari rangkaian logika digital digunakan. Rangkaian sekuensial. Output saat ini dari rangkaian sekuensial tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga pada riwayat input sebelumnya. Cara lain dan umumnya lebih berguna untuk memelihara adalah bahwa arus keluaran dari rangkaian sekuensial bergantung pada masukan arus dan keadaan arus dari rangkaian itu. Selanjutnya ada sandal jepit. Bentuk yang paling sederhana dari rangkaian sekuensial adalah flip-flop. Ada beberapa macam flip-flop yang semuanya berbagi dua properti. Flip-flop adalah perangkat distable, itu ada di salah satu dari dua keadaan, dan dengan tidak adanya input, tetap dalam keadaan itu. Dengan demikian, flip-flop dapat berfungsi sebagai memori 1 bit. Flip-flop memiliki dua keluaran yang selalu saling melengkapi. Ini umumnya diberi label Q dan Q. Materi selanjutnya daftar. Sebagai contoh penggunaan flip-flop, pertama-tama mari kita periksa salah satu elemen penting dari CPU, register. Seperti yang kita ketahui, register adalah sirkuit digital yang digunakan dalam CPU untuk menyimpan satu atau lebih bit data. Dua tipe dasar register yang umum digunakan, register paralel dan register geser. Daftar paralel. Register paralel terdiri dari satu set memori 1 bit yang dapat dibaca atau ditulis secara bersamaan, digunakan untuk menyimpan data. Register yang telah kita bahas di seluruh buku ini adalah register paralel. Register 8 bit mengilustrasikan pengoperasian register paralel menggunakan di flip-flop. Sinyal kontrol beban per label mengontrol penulisan ke register dari jalur sinyal D11 hingga D18. Baris-baris ini mungkin merupakan keluaran dari multiplexer sehingga data dari berbagai sumber dapat dimuat ke dalam register. SIP daftar, sebuah register geser menerima dan atau mentransfer informasi secara serial yang menunjukkan register geser 5 bit yang dibuat dari flip-flop. D, yang di clock. Data dimasukkan hanya ke flip-flop paling kiri dengan setiap pulsa clock. Data digeser ke satu posisi kanan dan bit paling kanan ditransfer keluar. Register geser dapat digunakan untuk antar muka ke perangkat I/O serial. Selain itu, mereka dapat digunakan dalam ALU untuk melakukan fungsi pergeseran dan rotasi logis. Di dalam kapasitas terakhir, mereka perlu dilengkapi dengan sirkuit baca atau tulis paralel serta serial. Selanjutnya ada penghitung dan penghitung ripple. Penghitung, kategori lain yang berguna dari rangkaian sekuensial adalah penghitung. Penghitung adalah register yang nilainya mudah ditambah dengan satu modulo kapasitas register, yaitu setelah nilai maksimum tercapai, kenaikan berikutnya menetapkan nilai penghitung ke 0. Dengan demikian, register yang terdiri dari N flip-flop dapat menghitung hingga 2 pangkat N dikurang 1. Contoh pencacah dalam CPU adalah pencacah program. Penghitung dapat ditetapkan sebagai asinkron atau sinkron, tergantung pada cara pengoperasiannya. Pencacah asinkron relatif lambat karena kekeluaran dari satu flip-flop memicu perubahan satu flip-flop berikutnya. Dalam pencacahan sinkron, semua flip-flop berubah status pada waktu yang sama, karena tipe yang terakhir jauh lebih cepat. Ini adalah jenis yang digunakan dalam CPU, namun akan berguna untuk memulai diskusi dengan deskripsi penghitung asinkron. Penghitung ripple. Pencacah asinkron juga disebut sebagai pencacah riak, karena perubahan yang terjadi untuk menaikkan pencacah dimulai dari satu ujung dan teriak sampai ke ujung lainnya. Implementasi pencacah 4 bit menggunakan GK flip-flop bersama dengan diagram pewaktuan yang menggambarkan perilakunya. Diagram waktu diidealkan karena tidak menunjukkan penundaan propagasi yang terjadi saat sinyal bergerak ke bawah rangkaian flip-flop. Output dari flip-flop paling kiri, Q0, adalah bit paling tidak signifikan. Desainnya jelas dapat diperluas ke jumlah bit yang berubah-ubah dengan mengalirkan lebih banyak sendal jepit. Perangkat logika yang dapat diprogram. Yang pertama, array logika yang dapat diprogram.
PLA didasarkan pada fakta bahwa setiap fungsi boolean atau tabel kebenaran dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah produk atau SOP. Seperti yang telah kita lihat, PLA terdiri dari susunan reguler gerbang NOT, AND, dan OR pada sebuah chip. Setiap input chip dilewatkan melalui gerbang NOT, sehingga setiap input dan komplemennya tersedia untuk setiap gerbang AND. Output dari setiap gerbang AND tersedia untuk setiap gerbang OR, dan output dari setiap gerbang OR adalah output chip. Dengan membuat koneksi yang sesuai, ekspresi SOP sewenang-wenang dapat diimplementasikan. Array gerbang yang dapat diprogram lapangan. PLA adalah contoh dari PLD sederhana atau SPLD. Kesulitan dengan peningkatan kapasitas arsitektur SPLD yang ketat adalah bahwa struktur bidang logika yang dapat diprogram tumbuh terlalu cepat dalam ukuran karena jumlah input meningkat. Satu-satunya cara yang layak untuk menyediakan perangkat berkapasitas besar berdasarkan arsitektur SPLD adalah dengan mengintegrasikan beberapa SPLD ke dalam satu chip dan menyediakan interkoneksi untuk menghubungkan blok SPLD secara terprogram. Baiklah, sekian atas proyek video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.